Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar perangkat lunak pengolah angka untuk pemula. Pembahasan sekarang mengenai fungsi VLOOKUP. Apa sih itu fungsi VLOOKUP? Di sini ada definisinya. Fungsi ini untuk membaca tabel yang tersusun secara vertikal. Bentuk umumnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai kunci, nama tabel, offset kolom. Nilai kunci adalah kunci yang dipakai dalam pembacaan tabel, yaitu yang berada pada kolom pertama tabel. Dengan syarat, isi kolom pertama yang ada pada tabel harus sudah dalam keadaan urut. Yang kedua, fungsi VLOOKUP. Fungsi ini untuk membaca tabel yang tersusun secara horizontal. Dengan bentuk umumnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai kunci, nama tabel, offset baris. Nilai kunci adalah kunci yang dipakai adalah yang berada pada baris pertama pada tabel. Dengan syarat, isi baris pertama yang ada pada tabel harus sudah dalam keadaan urut. Ini adalah definisi VLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi, fungsi VLOOKUP adalah fungsi untuk membaca tabel secara vertikal atau kolom. Sedangkan fungsi VLOOKUP, fungsi untuk membaca tabel secara horizontal atau baris. Untuk lebih jelas, di sini ada contoh soal laporan daftar penumpang pesawat. Data masukannya adalah nomor urut, di sini nomor urut, nama penumpang, di sini nama penumpang, nomor kursi, kode pesawat, harga tiket, jenis pesawat. Ketentuan soalnya adalah beri nama tabel untuk tabel kode pesawat dan harga tiket dengan nama harga. Ya, ini di sini ada tabel kode isinya B dan E, harganya untuk yang kode B 800.000, yang kode E 300.000. Di sini ini untuk yang tabel yang pertama. Yang kedua, tabel kode pesawat dan jenis pesawat dengan nama pesawat. Nah, di sini adalah kode atau jenis pesawatnya. Apabila kode B, jenis pesawatnya adalah bisnis. Apabila kodenya E, pesawatnya ekonomi. Yang berikutnya adalah kolom jenis pesawat didapat dari pembacaan tabel pesawat. Yang di sini, ini adalah kolom jenis pesawat. Hasilnya ini bisa bisnis karena pembacaan tabel dari tabel pesawat atau kode pesawat di sini. Yang berikutnya adalah kolom harga tiket didapat dari tabel harga. Contohnya seperti ini harga tiketnya untuk yang B bisnis 800.000. Didapat dari tabel kode pesawat. Apabila kodenya B, harga tiketnya 800.000. Apabila kodenya E, harga tiketnya adalah 300.000. Baik, kita langsung saja berdasarkan ketentuan soal yang sudah dibuat. Yang pertama, kita coba cari jawaban dari jenis pesawat ini. Nah, kalau diperhatikan di sini tabel kode pesawat dan harga tiket dengan nama harga atau range. Kita cari dulu dengan menggunakan range. Contohnya seperti ini. Ini jenis pesawat adalah dilihat dari tabelnya ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita coba ketikkan di sini sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, nilai kunci. Nah, di sini bentuk umumnya untuk yang VLOOKUP, nilai kunci. Nilai kunci ini diambil dari sel E4, kode pesawat. Maka kita ketikkan E4. Di sini ada koma. E4. Nah, kita sesuaikan saja di sini separatornya titik koma. Diperhatikan kembali di sini kita masih menggunakan range. Range-nya itu diambil dari kode pesawat. Berarti range-nya itu yang diambil dimulai dari E12 sampai dengan G13. Untuk lebih memudahkan, kalian gunakan sel absolut dengan menggunakan tombol pada keyboard dengan cara mengetikkan Fn, F4. Nah, ini akan secara langsung. Setelah itu, gunakan lagi separator titik koma. Maka yang berikutnya adalah dilihat dari bentuk umumnya, di sini adalah offset baris. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada baris keberapa dari tabel yang ada di sini. Ya, dari range E12 sampai dengan G13. Ya, berarti ini adalah baris
kedua. Ya, jadi pembacaan tabelnya adalah dimulai dari kode B, E, ini baris pertama. Sedangkan baris keduanya adalah jenis bisnis ekonomi. Di sini adalah offset barisnya, offset baris yang kedua isinya. 2, tutup kurung. Setelah itu di enter. Maka di sini hasilnya bisnis. Kalau diperhatikan 2 ini adalah offset baris. Ini baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua. Karena pembacaannya adalah menggunakan fungsi lookup atau baris. Apabila ini sudah selesai, ini tinggal diklik and drag saja, ditarik untuk memudahkan. Maka bisa terlihat hasilnya untuk yang kode pesawat E di sini ekonomi, untuk yang B ini bisnis. Nah, yang berikutnya adalah harga tiket. Harga tiket ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Di sini fungsi VLOOKUP. Perhatikan bentuk umumnya, nilai kunci masih sama. Nilai kuncinya kita ambil dari sel E4 dari kode pesawat. Titik koma, separatornya karena ini menyesuaikan titik koma. Maka yang berikutnya adalah diambil dari tabel kode pesawat yang ini. Jadi range-nya ini diambil dari B12 sampai dengan C14. Karena ini untuk mencari harga tiket. Apabila sudah diketikkan range-nya, maka yang berikutnya adalah tekan Fn F4 pada keyboard. Untuk memunculkan sel absolut yang tanda dolar seperti ini. Yang berikutnya adalah titik koma. Karena ini menggunakan VLOOKUP, offset kolomnya adalah masih sama di sini ya. Kolom yang kedua. Karena kolom yang pertama dimulai dari kode B dan E, ini kolom pertama. Dan ini kolom yang kedua dari harga 800.000 dan 300.000. Maka offset kolomnya adalah offset kolom yang kedua. Ketikan 2, tutup kurung. Di enter. Kita klik and drag lagi. Jadi seperti ini untuk menemukan fungsi lookup dan VLOOKUP. Untuk harga tiket bisa ini diblok menggunakan tab number, menggunakan currency untuk memunculkan simbol rupiah. Decimal place-nya dinolkan, klik OK. Nah, demikian untuk fungsi lookup dan VLOOKUP. Sekarang akan kita coba dengan menggunakan cara yang lain, dengan cara pembacaan tabel menggunakan nama tabel. Di sini ada perintah beri nama tabel untuk tabel kode pesawat dan harga tiket dengan nama harga. Tabel kode pesawat dan jenis pesawat dengan nama pesawat. Sebelum memulai mencari dengan menggunakan rumus, tabel harga tiket ini diblok dulu. Dimulai dari B12 sampai dengan C14. Nah, di sini ada name box. Di sebelah kiri formula bar, di sini ada names box. Yang ini diklik karena perintahnya tadi tabelnya diberikan nama harga. Maka kita ketikkan di sini di name box-nya harga. Di enter kalau sudah. Nah, ketika kita sudah blok dari sel B12 sampai dengan C14 ini membentuk range, maka di sini ada harga name box-nya ini. Yang kedua adalah kode jenis pesawat. Ini diblok lagi, dimulai dari E12 sampai dengan G13. Ini kita berikan nama tabelnya adalah di name box-nya menggunakan nama pesawat. Ini di enter kalau sudah. Yang berikutnya kita cari hasil jenis pesawat. Ini sengaja saya ditampilkan untuk perbandingan saja. Maka rumusnya adalah sama dengan, karena ini tabel jenis pesawat, maka pembacaan tabelnya adalah lookup. Buka kurung, tetap di sini ada nilai kuncinya adalah di kode pesawat. Berarti ini B4. Titik koma. Yang berikutnya adalah mencari tabelnya. Nah, karena di sini sudah diberikan nama tabel, ini nama tabelnya pesawat, ini secara otomatis ketika ini diklik and drag di blok, ini muncul nama pesawat. Karena ini pembacaan tabelnya nama pesawat. Yang berikutnya adalah offset barisnya berarti. Ingat, baris keberapa? Baris kedua di tabel pesawat. Titik koma, baris pertamanya ini, baris keduanya, baris kedua, offset baris, tutup kurung, enter. Nah, kalau dilihat ini perbedaannya, yang di bawah ini menggunakan range, sedangkan yang di atasnya ini menggunakan nama tabel pada tabel pesawat. Nah, sekarang bagaimana yang VLOOKUP? Sama, yang VLOOKUP juga sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai kuncinya.
Nilai kuncinya masih tetap sama, ini menggunakan di kode pesawat di sel E6. Separatornya titik koma. Yang berikutnya adalah harga. Harganya ini karena tabel kode harga ini sudah diberikan nama harga, secara otomatis tidak usah lagi diketikkan range-nya. Harga, titik koma, offset kolom atau kolom indeksnya. Di sini kalau perhatikan ini kolom yang pertama, kode B dan E. Ini kolom yang kedua, harga tiket 800 dan 300. Kolom yang kedua, tutup kurung. Ini juga demikian. Tinggal ditarik, drag, sama saja. Kalau kalian perhatikan, VLOOKUP-nya ini menggunakan range, yang ini menggunakan nama tabel. Ini option saja atau pilihan apakah kalian mau menggunakan nama tabel atau mau menggunakan range. Silakan dipraktekkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.